Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada sesi berikutnya saya sebagai host, saya sendiri Muhammad Indra Komara, asal dari instansi SDN Palumbon Sari 1, dan pada hari ini moderator yaitu Bapak Agus Heri, SPD, kemudian presenter nanti akan dibawakan oleh Ibu Nurul Rinoningsi, SPD. Alhamdulillah para partisipan pada siang hari ini, mari kita mulai kembali sesi berikutnya yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Nurul Rinoningsi, SPD, selaku presenter. Silahkan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ada travel di lapor Gubernur, sehingga saya harus ke sekolah Gubernur. Kemudian dekat roomnya dan bisa dibuka travel komunikasi ke teman-teman kita, hanya kita membuat baru. Mudah-mudahan tidak terlambat. Sekarang tim kami Gubernur akan membawakan tentang tema membuat inspirasi supaya waktu karena sudah banyak terbuang, sudah 30 hampir mau 30 menit untuk paparan materi yang terhormat Ibu Nurul kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Agus Heri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi di kelas inspirasi ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu partisipan karena ada trouble yang saya juga di luar kemampuan saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa memaparkan materi di video conference ini. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai kelas inspirasi membangun mimpi anak Indonesia. Oke. Sekarang sebelum kita ke kelas inspirasi, saya ini akan bertanya dulu. Anak yang seperti apa yang menjadi harapan orang tua dan guru? Pasti setiap orang tua dan guru memiliki harapan yang besar kepada anak didiknya maupun anaknya di rumah untuk menjadi anak yang dibanggakan. Ya, yang seperti apa? Setelah saya survei, ternyata harapan orang tua dan guru kebanyakan adalah menjadikan anak didiknya menjadi anak didik yang berprestasi, baik secara akademis maupun non-akademis. Kemudian yang kedua, pastinya anak didik kita menjadi anak yang religius, anak yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentu sikap ini juga harus dibangun mulai dari sejak dini. Baiklah, kemudian yaitu adalah anak yang tangguh, sehat, dan kuat. Anak yang tangguh seperti apa? Anak yang tangguh untuk nanti dia anak yang tangguh ya untuk menghadapi masa depan nanti di era milenial yang dia akan hadapi. Tentunya anak yang sehat ya, baik secara fisik maupun mentalnya. Di sini anak yang sehat juga didukung dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya menjaga kesehatannya, memberikan asupan makanannya yang bergizi dan sebagainya.
dan sehingga menjadi anak yang kuat. Kemudian anak yang ceria. Nah, dengan keceriaan anak-anak ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi pembelajaran nanti di kelas. Karena biasanya kalau anak-anak yang ceria, otomatis segala pengetahuan yang kita akan transfer menjadi lebih mudah. Lain halnya jika anak itu misalnya terlihat murung, pastinya nanti akan mengganggu proses belajar mengajar mereka di kelas. Kemudian adalah anak yang membantu orang tuanya. Jadi anak yang mempunyai empati, rasa ingin membantu orang tuanya, walaupun dia bisa membantunya sesuai dengan usia dia saat ini. Kemudian anak yang menolak narkoba atau pergaulan bebas alkohol dan pornografi, tentu ya ini adalah syarat yang sangat penting untuk menunjang harapan-harapan kita yang tadi telah kita bahas. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan dulu kompetensi yang perlu dimiliki oleh anak didik kita sesuai dengan kurikulum 13, yaitu kompetensi religius, kompetensi sikap atau sosial, dan kompetensi pengetahuan. Nah, Bapak Ibu pasti sangat penasaran apa itu kelas inspirasi. Oke, di sini saya akan jelaskan bahwa kelas inspirasi adalah kegiatan yang diadakan untuk memberi wawasan, motivasi, inspirasi berbagai profesi yang ada. Nah, Ibu Bapak, di kelas inspirasi ini ya jadinya berasal dari gerakan Indonesia Mengajar dengan tagline membangun mimpi anak Indonesia. Jadi, para profesional akan mengambil cuti sehari dan berbagi cerita dan pengalaman serta memberikan motivasi pada anak-anak di sekolah dasar. Tentunya ini juga kelas inspirasi ini juga bertujuan agar anak-anak mempunyai beragam cita-cita. Kemudian contoh-contoh kegiatan di kelas inspirasi, ini akan ada contoh-contohnya Ibu Bapak. Di kelas inspirasi ini, contohnya berikutnya adalah, nah ini profesinya kebetulan di sini ada polisi, juga ada dokter. Di sini polisi dan dokter akan menjelaskan bagaimana mereka bertugas. Misalkan polisi pasti anak-anak hanya mengetahui bahwa oh iya, jadi polisi berarti dia menjaga lalu lintas atau misalkan menangkap orang-orang yang jahat. Nah, di sini dijelaskan fungsi polisi lainnya. Nah, terus juga mereka pasti akan tertarik ya, mulai dari mungkin profesionalnya juga, seragamnya, cara bicaranya, dan itu menumbuhkan rasa di dalam hatinya atau di dalam pikirannya, wah keren juga ya jadi polisi gitu. Nah, ini juga bisa. Kemudian untuk Ibu dokter, di sini Ibu dokternya langsung mempraktekkan cara memeriksa pasiennya. Jadi anak-anak diajak langsung untuk praktek bagaimana cara memeriksa pasien gitu ya. Di sini juga terlihat bahwa anak-anak terlihat sangat ceria dan menikmati proses dari kelas inspirasi ini. Tentu dengan pengalamannya langsung seperti ini juga menumbuhkan rasa keinginan untuk juga sudah besar nanti menjadi dokter gitu ya. Kemudian selain dua profesi tersebut, ternyata nah ini profesi pembalap di kelas inspirasi. Jadi bukan hanya profesi-profesi yang berkaitan dengan instansi, ternyata profesi pembalap juga bisa masuk dalam kelas inspirasi ini. Nah, ini pembalap, Ibu Bapak tahu ya pasti ya nama pembalap ini. Ya, ini Rio ya, pembalapnya Rio. Nah, ini juga dengan seragamnya yang dia pakai ya, tentu akan sangat menarik perhatian anak-anak juga. Dia menceritakan bagaimana cara ia jadi pembalap dan pengalamannya yang
menjadi pembalap. Nah, Bapak Ibu, di kelas inspirasi ini sebenarnya sudah ada ide serupa, cuma lain nama Bapak Ibu. Misalkan istilah tersebut juga diganti menjadi Parent Day, yang mana di acara ini para orang tua lah yang memberikan gambaran tentang berbagai profesi yang ada. Jadi bukan profesionalnya yang datang, tapi melainkan orang tuanya yang datang, orang tua dari murid kita lah yang datang ke sekolah dan menceritakan profesi-profesi mereka langsung di hadapan anak-anak mereka gitu. Dan di sekolah lain juga ada juga selain profesi dan orang tuanya, ternyata kakak kelasnya juga bisa yang menjadi alumni juga bisa diajak bergabung dalam kelas inspirasi ini. Jadi dia menggambarkan tentang berbagai jurusan pada jenjang selanjutnya. Mungkin ini di jenjang SMA ya Bapak Ibu ya. Jadi alumni yang sudah berhasil menceritakan bagaimana mungkin pengalaman dia waktu SMA juga sama ya. Dia merasa bimbang jurusan apa yang harus ditempuh, dan para alumni ini menjelaskan jurusan mereka yang ditempuh, alasan mereka, bagaimana nanti mereka belajar, kemudian bagaimana nanti mereka meneruskannya ke pekerjaannya, bagaimana meneruskan ke pekerjaannya tersebut. Nah, ini juga bisa dimasukkan sebagai narasumber di kelas inspirasi. Nah, kemudian kelas inspirasi adalah kegiatan yang diadakan untuk memberikan wawasan, motivasi, inspirasi, melatih empati bagi anak. Tidak hanya untuk SD, tetapi juga untuk PAUD, SMP, SMK, dan SLB juga bisa ya Ibu Bapak ya di kelas inspirasi ini. Tapi yang sering sudah berjalan itu di kelas SD-nya. Jadi terus kemudian tidak harus berkelompok, bisa juga individual. Maksudnya ini adalah si profesionalnya tidak usah berkelompok datang, tidak harus berkelompok datang ke kelas inspirasi, bisa juga satu orang secara individual mereka menjelaskan di kelas inspirasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi gambaran ke anak bahwa untuk mencapai cita-cita diperlukan kerja keras, kemauan belajar, pengorbanan, kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Tentu ya Bapak Ibu di sini ditanamkan sikap-sikap seperti ini agar mereka sadar bahwa jika mereka ingin memiliki profesi yang mereka pilih, mereka tentunya harus bekerja keras di sini agar tercapai, ya, harus berkemauan belajar, dan juga pasti akan ada pengorbanan yang harus mereka jalankan. Juga tidak bisa sendiri saja untuk mencapai cita-cita tersebut, harus ada kerjasama dengan orang tua dan orang lain. Dan kemudian nah ini ya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari kelas inspirasi ini tidak hanya mengenalkan berbagai profesi impian. Oke, profesi impian itu maksudnya kalau bahasa anak-anak SD-nya ya Bu ya, yang selalu saya dengar adalah profesi yang keren gitu ya Bu ya, kalau bahasa mereka ya, bahasa anak-anak. Nah, tapi juga kita di kelas inspirasi ini juga tetap Bu mengenalkan profesi-profesi yang kurang begitu diperhitungkan. Contohnya misalnya seperti petani, sopir angkot, dan tukang beca. Tujuan dari menghadirkan sosok mereka itu adalah yang pertama, agar anak bisa menghargai bahwa semua pekerjaan itu penting dan berharga, asal halal dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dan tentunya anak tersebut tidak menganggap remeh ya jika terhadap profesi tersebut. Kemudian agar anak yang kebetulan mempunyai orang tua dengan profesi itu merasa bangga. Jadi misalkan kalau meskipun mereka misalkan maaf ya, ayahnya atau ibunya gitu ya mempunyai profesi yang kurang diperhitungkan seperti misalnya tukang beca
ngambil angkut gitu ya, mereka tetap bangga. Mereka tetap bangga mempunyai ayah yang misalkan ayah saya tukang beca. Saya merasa bangga dan tidak minder. Malah karena kenapa? Karena saya tahu ayah saya berprofesi mencari uang dengan halal dan bermanfaat tentunya bagi lingkungannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada kapan dan di mana Bapak Ibu kelas inspirasi ini dapat dilaksanakan. Oke, yang pertama bisa setelah upacara bendera. Misalkan setelah upacara bendera beres, di sini kan anak-anaknya tidak hanya satu kelas, bisa semua kelas ya. Kalau di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Jadi sedang berkumpul. Nah, kemudian para profesional tersebut datang dan menceritakan bagaimana para profesional tersebut bekerja. Misalkan juga di hari perayaan besar, misalkan di Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan kan sama ya seperti misalkan profesional tersebut juga berguna gitu ya. Kemudian setelah suatu kejadian luar biasa, misalnya anggota pemadam kebakaran didatangkan setelah adanya kebakaran di lokasi dekat lingkungan sekolah. Jadi pasti kan anak-anak lebih tertarik karena mereka langsung menyaksikan langsung ya bagaimana proses misalkan di dekat sekolah mereka ada kebakaran. Kemudian datanglah misalkan tim damkar untuk memadamkan kebakaran gitu ya Bu. Jadi mereka tahu prosesnya, mereka tahu cara tim damkar sampai berhasil memadamkan kebakaran. Tentu saja itu pasti akan menjadi memori untuk mereka. Oh ya, sangat hebat ternyata tim damkar ini. Gitu. Bagaimana kalau saya nanti sudah besar menjadi tim damkar ini? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa di lokasi narasumber bekerja, misalnya kelas Bapak Ibu mendatangi kantor polisi. Biasanya di kantor polisi ini ada tempat simulasi jalan raya. Jadi bagaimana cara jalan raya yang benar, juga mengenal rambu-rambu lalu lintas juga di sini ada. Dan kemudian misalkan langsung ke kantor puskesmas, bisa melihat bagaimana cara bekerja dokter, bagaimana cara bekerja bidan, perawat, dan yang lainnya. Kemudian juga bisa berkaitan dengan perayaan materi pada mapel tertentu. Nah, ini pasti ya Bapak Ibu ya, karena di SD ini dari kelas 1 sampai kelas 6 materi profesi ini selalu ada Bapak Ibu, cuma kontennya berbeda. Misalkan anak kelas 1 ini lebih lebih ke mengenal profesinya, misalkan dengan ciri-ciri bajunya, seragamnya. Di kelas 2 ditambah lagi apa tugasnya, misalnya gitu ya. Di kelas selanjutnya profesi yang sesuai dengan tempat wilayahnya, misalnya di dataran rendah atau di daerah pantai, berarti profesinya nelayan gitu. Dan di daratan tinggi, di pegunungan, profesinya sebagai petani gitu. Kemudian ini ada contoh tentang kelas inspirasi. Nah, ini datang langsung Bapak Ibu ke kantor pemadam kebakaran. Di sini anak-anak langsung Bapak Ibu bisa melihat pemadam kebakarannya, bisa melihat mobil-mobilnya, alat-alatnya juga. Mereka di sini sangat senang dan merasa terinspirasi. Dan kemudian siapa yang menjadi narasumber dalam kelas inspirasi ini? Tentunya yang bisa menjadi narasumber bisa orang tua, bisa alumni yang tadi seperti saya jelaskan, bisa profesional di sekitar sekolah, bisa juga peserta didik, misalnya teman sekolahnya atau teman sekelasnya yang mendapatkan penghargaan atau juara gitu ya. Kita bisa langsung meminta peserta didik kita untuk menceritakan bagaimana sih trik-triknya untuk bisa menjadi juara. Biasanya teman-temannya, wah kalau teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Jadi lebih termotivasi. Kemudian pendanaannya dari mana? Oke, pendanaannya
sebagian besar narasumber pada kelas inspirasi berpartisipasi biasanya sukarelawan ya Bapak Ibu. Tapi jika diperlukan misalnya untuk konsumsi narasumber atau bisa dialokasikan dari dana BOS atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sampai di sini Bu Bapak, saya menjelaskan materi tentang kelas inspirasi membangun mimpi anak Indonesia. Jika ada salah dan kurangnya Bapak Ibu, karena kita terkendala waktu juga, jadi saya tidak bisa menjelaskannya secara gamblang gitu ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika ada salah, saya memohon maaf. Terima kasih telah berada di room meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya saya limpahkan lagi kepada Bapak Agus Hari. Gimana Bapak Agus? Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul. Walaupun dengan sedikit rebel, tapi kami berusaha sampai nyamperin. Selanjutnya, mengingat waktu, kita akan adakan tanya jawab untuk materi kelas inspirasi Madein Ibu Nurul. Bangga yang mau bertanya, karena saya nggak bisa lihat setting, saya jaga-jaga HP, saya nggak pakai laptop. Siapa yang mau bertanya, mangga. Lisensinya udah. Ya Ibu-Ibu. Mangga Bapak Ibu. Mungkin instruktur kita Bu Yani, Kak, mangga. Cek, ada suaranya nggak Pak? Punten. Iya mangga. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Oh ada ya, iya. Terima kasih Pak. Ibu Nurul ya? Iya Pak. Iya Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Ya. perkenalkan sebelumnya nama saya Tata Swanta dari SMA Negeri 1 Kelari, Ibu. Salam kenal. Iya, salam kenal Pak Agus juga sama. Iya. Semuanya. Iya. Terima kasih atas pemaparan materi tentang kelas inspirasi. Ya intinya barangkali Ibu ya, sebelum ke pertanyaan, kelas inspirasi ini merupakan endingnya, tujuannya adalah siswa diharapkan mengambil katakanlah sisi positif dari kelas inspirasi tersebut sehingga mampu menginternalisasi, bahkan pada akhirnya siswa tersebut bisa mencontoh ke depannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya Ibu, kalau kelas inspirasi saja tidak dibarengi dengan kelas orang tuanya Bu, saya pikir tidak akan sinkron. Nah, pertanyaan saya bagaimana menurut Ibu kelas inspirasi ini dibarengi dengan kelas orang tua Ibu supaya tujuannya lebih berhasil seperti itu. Itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baiklah. Oke, terima kasih Pak Tata. Dengan jawaban yang super sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun dengan orang tua gitu ya intinya. Silakan kepada Ibu host kita, Ibu presenter kita untuk menjawabnya pertanyaan dari Pak Tata. Iya, terima kasih Bapak. Jadi benar sekali ya Pak ya, misalkan jika kelas inspirasi ini tidak dibarengi dengan orang tua, mungkin jadi tidak ada pendampingan gitu ya Pak ya. Bagus Pak, memang bagus jika di kelas inspirasi ini selain profesional yang datang juga didampingi orang tua supaya nanti orang tua di rumah juga bisa berkesinambungan gitu ya untuk juga menggali bakat-bakat anaknya, bisa melihat dari pengalaman profesional yang datang, oh ternyata bakat anak saya ini
minatnya sama ya. Ternyata waktu kecilnya seperti ini. Mungkin nanti jadi bisa lebih terarah. Jadi orang tuanya lebih bisa mengarahkan lagi di rumah gitu, Pak. Iya benar, Pak. Saya setuju kalau harus ada orang tua juga bisa, Pak. Demikian Pak Tata jawabannya. Mudah-mudahan Pak Tata tidak puas jawabannya. Jadi nanti kita di darat kita konsul gitu biar lebih puas semuanya. Kalau feeling saya mah jawabannya belum puas, hanya Pak Tata nih. Kedengaran dari suaranya. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas. Nanti kita sharing-sharing lagi Pak, gitu ya. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaannya ya, sangat super sekali untuk hari ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Ibu, Bapak, para guru-guru hebat, para kepala sekolah yang hebat, super sekali. Mangga diantos yang mau bertanya gitu. Kalau misalnya tidak ada bertanya, mungkin sesi ini akan ditutup dengan sebuah simpulan oleh Ibu presenter kita. Mangga Ibu, untuk ditutup dan simpulannya bagaimana? Baiklah, Bapak Ibu, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa anak-anak kita adalah bahan ya Bapak Ibu ya, yang dimana masih kita harus bisa mentransfer bagaimana wawasan-wawasan dan pengalaman-pengalaman dari berbagai profesi yang nanti dapat berpengaruh langsung kepada sikap dan pemikirannya ke depan di dalam kelas materi ini. Sudah seperti itu saja, Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu presenter kita untuk materinya hari ini. Walaupun dengan ada trouble yang sangat di luar dugaan, sampai harus berganti kamar, ganti room. Begitu mohon maaf karena semua di luar dugaan. Demikian acara hari ini. Untuk selanjutnya akan dikembalikan ke Bapak host kita. Mangga Pak Muhammad Indra. Itu namanya Pak Niko. Niko itu singkatan dari Bapak Muhammad Indra. Silakan Bapak host ambil lagi bola panasnya. Terima kasih kepada moderator dan Ibu presenter yang tadi sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya, kita semua dapat bermanfaat dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mana kita dalam mendidik peserta didik kita. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,